Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Bukhari Parenduri dari kelas Pendidikan Akuntansi 5B Stambuk 2020 akan menjelaskan prosedur tentang aplikasi Atlas yang dimana kepanjangannya adalah Audit Tool and Link Archive System. Saya mengambil kegiatan dari pengauditan. Yang pertama, audit sampling, yang dimana dalam bab risk response pada B100 worksheets kita buka, lalu masuk ke dalam laman worksheets. Selanjutnya masuk ke prosedur mappings and lead schedule B120. Nah, di sini sudah masuk ke prosedur mapping and lead schedule, yang dimana ini adalah akun-akun di bawah ini merupakan akun dengan kriteria yang ada diterahkan di sini. Kita langsung masuk ke dalam audit samplingnya, perencanaan sampling. Tinggal tekan index, bisa tekan 1, lalu masuk ke dalam rencana sampelnya, yang dimana di sini perhitungannya adalah nilai performance materiality akan terisi secara otomatis. Lalu dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to spread evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Auditor harus mengisi range confidence factor yang diperoleh dari tabel di atasnya. Penentuan nilai confidence factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning berbagai nilai sebagai nilai acuannya. Selanjutnya, nilai sample size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range. Lalu, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai specific materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun 2 yang mempertimbangkan specific materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul lead schedule pada bagian atas. Apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada lead schedule tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data atau bukti audit yang akan diuji. Itu sebelumnya harus kita input ke dalam data laporan keuangan. Lalu untuk menginput data laporan keuangan tersebut pada tahap awal ini, auditor harus memasuki tahap pra-perikatan terlebih dahulu, yaitu pada kertas kerja. Analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Auditor harus melengkapi kertas kerja dan kertas kerja pendukungnya. Berdasarkan hasil pengisian kertas kerja tersebut secara lengkap, maka secara otomatis terdapat informasi risiko perikatan pada tingkat high and low. Selanjutnya, auditor harus menjawab pertanyaan terkait menerima atau menolak hubungan kerja dengan klien dengan menggunakan pilihan drop-down. Jika auditor memutuskan menerima atau melanjutkan hubungan kerja dengan klien tersebut, maka muncul link template laporan keuangan. Selain itu, auditor dapat langsung menuju laman input laporan keuangan. Seperti berikut, sudah bisa dilihat input dari data laporan keuangannya. Jika ingin mengisi laporan keuangan tersebut, bisa diklik tombol merah dan akan muncul kolom kosong seperti ini. Berhubung ini sudah diisi, ini bentuk dari yang sebenarnya. Balik kepada konten Atlas, saya akan mencoba menjelaskan tentang penelaahan analisis dari bukti atau temuan audit yang dimana terdapat dalam completing reporting bagian C. Kita masuk ke penelaahan mutu. Nah, di sini ada kolom penelaahan mutu yang dimana ini digunakan oleh review untuk memastikan bahwa seluruh aspek tahapan audit mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting telah diselesaikan dengan baik.
Apabila masih terdapat isu yang belum terselesaikan dengan baik, maka preview akan memberikan respon atau masukan untuk ditindaklanjuti. Preview selanjutnya akan memastikan agar tindak lanjut atau respon masukan yang diberikan telah dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyusunan KKP atau kepanjangannya dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Di sini bisa kita lihat informasi dari status KKP, yang dimana kertas kerja ini bisa diakses dengan mengklik tombol home atau bisa juga pada laman konten. Kertas kerja ini juga digunakan untuk memantau status kertas kerja pada setiap tahapan audit. Selain itu, terdapat pula informasi hari dan jam audit yang telah disesuaikan sebagaimana. Lalu, kertas kerja informasi hari dan jam audit dibandingkan anggaran merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jam kerja audit aktual. Untuk melakukan penyesuaian tersebut, auditor dapat mengklik kotak berwarna pink atau merah jambu. Selanjutnya, auditor dapat memasukkan angka jam aktual. Untuk kembali ke menu awal, bisa klik tombol warna hitam. Selanjutnya saya akan memasuki aktivitas atau kegiatan dari telaah kinerja keuangan klien, yang dimana pada laman review pengungkapan laporan keuangan, ini tujuan kertas kerjanya untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan dalam SAK yang berlaku atau relevan. Sebagai contoh, SAK yang digunakan oleh auditi adalah SAK Umum Konvergensi IFRS. Sesuai isian pada indeks home, maka ketika kotak merah di atas diklik, maka akan diarahkan ke checklist review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK Umum Konvergensi IFRS. Di sini bisa kita lihat lamannya. Kita kembali ke laman Atlas. Selanjutnya saya akan membahas tentang korespondensi audit atau surat menyurat dalam audit. Kita buka surat perikatan. Nah, di sini kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan. Selanjutnya di sini saya masuk ke dalam laman Analytical Procedures, yang dimana saya akan membahas tentang pengikuti saran rasio untuk analisis data atau temuan audit. Masuk ke dalam indeks 220.2. Nah, di sini kertas kerja ini berisi rasio keuangan klien, yang dimana cara pengisiannya adalah auditor harus mengisi nilai-nilai rasio-rasio keuangan secara manual. Auditor dapat mempertimbangkan menggunakan rumus dalam menghitung rasio keuangan yang telah disiapkan pada bagian samping kertas kerja ini. Lalu selanjutnya, pada awal kertas kerja ini terdapat kotak kesimpulan yang harus menggunakan pilihan drop-down. Masih pada laman yang sama, Analytical Procedures,
yang dimana selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang membandingkan dan menganalisis data antar berbagai prosedur audit yang akan dilakukan. Kita masuk ke dalam indeks A220.1, analisis perbandingan data antar periode. Nah, di sini kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antara tahun sebelum dan tahun berjalan, serta ada analisis dengan industri sejenis. Cara pengisiannya, auditor memilih tahun buku pada kolom hijau, sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, yang akan dianalisis menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata persentase industri sejenis. Selanjutnya, auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Lalu pada akhir kertas kerja ini, terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop-down. Sekian penjabaran penjelasan dari saya mengenai aktivitas kegiatan pengauditan dengan menggunakan aplikasi Atlas, Audit Tool and Link Arsip System. Saya Ahmad Buhari dari kelas Pendidikan Akuntansi 5B Selambuk 2020 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.